Oke, kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu tentang apa yang namanya organisasi, atau dalam hal ini lebih khusus adalah organisasi atau perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa kita lihat dari aspek hukum ya. Jadi aspek hukum dari perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan secara terang-terangan untuk tujuan menghasilkan laba. Ya, jadi asumsi kita organisasi ini didirikan, dalam hal ini perusahaan ya, saya ngomong kata perusahaan, itu didirikan tidak untuk ditutup atau tidak untuk dalam jangka waktu pendek ditutup gitu ya. Jadi kalau bisa perusahaan ini hidup selamanya. Nah, ini asumsi yang pertama. Jadi asumsi yang pertama adalah perusahaan ini hidup selamanya. Ya, jadi bukan berharap, tidak punya niat bahwasanya perusahaan ini hanya sementara aja, habis itu saya tutup Pak, habis itu saya bangkrutin Pak, atau gimana, itu enggak. Jadi perusahaan yang normal adalah perusahaan yang diharapkan akan hidup selamanya, ya seperti itu. Ya, dan tentu saja lakukan kegiatan usahanya untuk menghasilkan laba. Ya, laba di sini bukan berarti tidak punya gimana atau tidak punya jiwa sosial atau gimana, bukan ya. Jadi laba yang di sini artinya dalam konteks gimana dengan laba tersebut dia bisa berkembang gitu. Nah, itu jadi istilah di sini saya ulangi lagi, bukan laba untuk gimana supaya menjadi kaya atau apa, itu nanti ya, yang penting dia bisa berkembang gitu ya. Nah, kemudian tentu saja perusahaan ini secara hukum ya juga perusahaan yang resmi ya. Jadi dia harus mendaftarkan secara resmi, dan juga ada laporan keuangannya atau ya secara perpajakan dia terdaftar gitu. Satu perusahaan yang dilakukan secara profesional ya, itu harus ada pembukuannya ya. Nah, itu harus ada pembukuannya ya. Ya, memang kalau kita ngomong perusahaan, kalau dari kecil perusahaan itu berdiri, mungkin sifat pembukuannya tidak seprofesional perusahaan-perusahaan dengan omset yang semakin naik ya gitu. Jadi dengan semakin naiknya omset, maka perusahaan tersebut akan melakukan suatu pembukuan yang semakin lama semakin profesional ya. Jadi kesimpulannya, perusahaan yang baru berdiri, nah bisa jadi perusahaan yang baru berdiri melaksanakan suatu pembukuan yang profesional, bahkan akuntansi yang sudah oke, bagus, itu bisa. Tapi menurut pemikiran saya dari aspek efisiensi dan efisiensi biaya, karena akuntansi itu tidak gratis. Nah, jadi saya katakan lagi, akuntansi itu tidak gratis. Jadi akuntansi itu berbiaya ya. Bahkan akuntansi yang kita lakukan sendiri aja oleh pemilik itu juga memerlukan waktu. Nah, waktu itu kan juga bisa konversi jadi rupiah sebenarnya ya. Jadi waktu saya 1 jam di sini itu berapa kita bisa konversi jadi rupiah. Jadi akuntansi itu tidak gratis. Jadi singkatnya, semakin omset semakin bertambah, maka profesionalitas atau keakurasian akuntingnya juga perlu ditingkatkan ya. Dan semakin perusahaan itu simple, sederhana, mungkin pakai kira-kira aja cukup ya gitu. Nah, sedangkan perusahaan sudah mulai nanjak atau semakin, apalagi perusahaan-perusahaan yang untuk saat ini misalnya omsetnya di atas 4,8 M setahun ya, maka pemeriksaannya mungkin juga harus lebih teliti ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, itu juga harus menggunakan satu pemeriksaan yang lebih independen mungkin ya, ada auditor independen yang semacam itu.